Malam itu, aku lembur, ditemani Raffi karyawan muda dan tampan. Awalnya, biasa saja, tapi obrolan itu berlanjut ke hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, diberi kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang datang hanya untuk menguji ketulusan kita. Seperti biasa, sebelum mulai cerita, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana malam ini. Aku senang sekali setiap kali membaca komentar kalian. Ternyata penonton kita datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya, supaya semakin banyak orang yang bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang aku bagikan. Namaku Alia Pramesti, usiaku 41 tahun, dan di usia itu, aku sudah memiliki semua yang diimpikan banyak orang. Jabatan tinggi, rumah besar, mobil mewah, dan nama yang disegani di dunia bisnis kecantikan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh angka di rekening atau penghargaan di dinding. Kesepian sejak Arman, suamiku, pergi bersama wanita yang dulu jadi asisten pribadiku. Aku tidak pernah benar-benar percaya lagi pada hubungan apapun. Aku pikir, semakin tinggi aku berdiri, semakin kecil kemungkinan aku bisa mencintai tanpa takut dijatuhkan. Jadi aku memilih fokus, bekerja, memimpin, dan membangun benteng setebal mungkin di sekeliling hatiku. Namun hari itu, segalanya mulai berubah. Rapat direksi pagi itu berlangsung menegangkan. Kami sedang membahas proyek Luna Skin, lini baru produk anti-aging yang akan diluncurkan akhir tahun. Aku mempresentasikan strategi kampanye yang sudah disusun tim PR selama berbulan-bulan, dan semuanya berjalan mulus. Sampai suara itu terdengar. "Maaf, Bu Direktur." Semua kepala menoleh ke arah seorang pria muda di ujung meja. Namanya Raffi Pratama, karyawan baru di divisi pemasaran. Aku ingat, ia baru bergabung 2 bulan lalu. Direkrut karena prestasinya di perusahaan lama. Saya cuma berpikir, katanya dengan nada sopan tapi tegas, "Konsep kampanye ini terlalu aman. Kita bicara tentang peremajaan, tapi presentasinya terasa tua." Ruangan mendadak sunyi. Semua menatapku, menunggu reaksiku. Biasanya, siapapun yang mengoreksi aku di forum seperti itu akan kubuat menyesal dalam 5 detik. Tapi entah kenapa, kali ini aku justru menatapnya lama. Tatapan matanya jernih, tanpa takut. Ada sesuatu dalam caranya berbicara. Bukan menantang, tapi percaya diri. "Kau pikir kau bisa buat yang lebih baik?" tanyaku, dingin. "Saya tidak bilang lebih baik, Bu," jawabnya tenang. "Tapi mungkin lebih berani." Semua menunduk. Aku menatapnya lebih lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Baiklah, Raffi. Minggu depan aku ingin lihat versi lebih berani itu di mejaku." Setelah rapat, aku kembali ke ruanganku. Tapi sepanjang siang, kata-kata pria itu terus berputar di kepalaku. Lebih berani. Kata yang sederhana, tapi anehnya seperti mengguncang sesuatu dalam diriku yang sudah lama beku. Beberapa hari kemudian, ia mengirimkan konsep revisi. Aku membacanya pelen-pelen. Dan harus kuakui, idenya luar biasa. Segar, berani, tapi elegan. Ia tahu cara memadukan pesan kekuatan dan kelembutan. Sesuatu yang aku sendiri butuh waktu bertahan-tahan untuk pelajari. Aku memanggilnya ke ruangan sore itu. "Aku sudah baca idemu," kataku sambil menatap layar laptop. "Bagus, sangat bagus. Malah, tapi kau sadar, ide ini akan membuat beberapa petinggi merasa tersinggung." Ia hanya tersenyum kecil. "Kalau semua orang nyaman,
Berarti tidak ada yang berubah, Bu. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu terlalu familiar. Dulu, Arman sering mengatakannya sebelum ia berubah jadi seseorang yang tak ku kenal. Saat Raffi berdiri di depan mejaku, menjelaskan detail kampanyenya dengan mata penuh keyakinan, aku mendadak melihat sesuatu. Bayangan masa lalu yang kutinggalkan kini hidup kembali dalam diri orang lain. Hari-hari berikutnya, kami mulai sering bertemu. Kadang untuk membahas laporan, kadang sekadar minum kopi setelah lembur. Obrolan kami awalnya seputar pekerjaan, tapi lama-lama meluas ke hal-hal pribadi. Tentang keluarga, ambisi, bahkan rasa kecewa. Raffi bercerita tentang masa lalunya, bagaimana ayahnya meninggal muda, dan ibunya harus bekerja serabutan untuk membiayainya kuliah. Matanya redup saat bercerita, tapi aku bisa melihat api kecil di dalamnya. Ambisi, dan aku, entah kenapa, merasa kagum. Ibu tahu nggak? Katanya suatu malam, sambil menatap jendela kantor yang diterpa hujan. Kadang saya pengin punya hidup seperti ibu. Punya kekuasaan. Dihormati semua orang. Aku menatapnya lama. Kekuasaan nggak selalu indah, Raffi. Kadang, justru itu yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Ia tersenyum pelan, menatapku dalam. Mungkin, tapi kalau saya di posisi ibu, saya akan tetap ingin segalanya. Dan di saat itu, hanya untuk sepersekian detik, aku tahu sesuatu yang seharusnya tidak dimulai, baru saja mulai. Aku selalu percaya, kekuasaan tidak hanya diukur dari jabatan, tapi dari seberapa lama seseorang mampu menjaga rahasianya. Dan aku tahu, rahasia yang tumbuh antara aku dan Raffi bukan hal yang bisa dibiarkan lama. Sejak hari itu, ia sering datang ke ruanganku. Awalnya untuk laporan proyek, hal-hal yang formal, profesional, tapi entah sejak kapan pertemuan kami mulai terasa lain. Percakapan kami tidak lagi sekadar data dan target, melainkan percakapan dua jiwa yang sama-sama mencari tempat untuk didengarkan. Raffi punya cara berbicara yang tidak pernah kupelajari dari siapapun. Ia tidak menyanjung, tidak juga menunduk berlebihan, tapi setiap kalimatnya terasa penuh makna, seolah ia tahu persis apa yang ingin ku dengar. Bu Alia kelihatan capek. Boleh saya bantu sesuatu? Saya baik-baik saja, Raffi. Kalau begitu, izinkan saya bikin kopi. Kadang, yang kuat juga perlu jeda kan? Aku tersenyum. Sesuatu yang jarang kulakukan di kantor. Di usia 41, aku sudah lupa rasanya diperhatikan tanpa agenda, tanpa laporan di akhir hari. Tapi dengan Raffi, aku merasa muda kembali. Bukan karena rayuannya, tapi karena caranya melihatku seolah aku masih hidup. Malam itu, kantor sudah sepi. Hujan turun. Seperti kebanyakan malam di bulan November, aku masih di ruanganku, memeriksa proposal revisi Lunaskin. Dan seperti biasa, Raffi mengetuk pintu tanpa suara keras. Masih belum pulang, Bu? Belum. Banyak revisi dari Dewan. Kalau begitu, saya bantu. Saya juga belum ingin pulang. Kami duduk bersebelahan di depan layar besar. Lampu kantor sengaja kupadamkan sebagian. Hanya tersisa cahaya meja yang hangat. Jari-jarinya menari di atas keyboard, cepat, rapi. Sesekali tanganku dan tangannya bersentuhan saat menunjuk layar. Dan entah mengapa, jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ibu tahu nggak? Katanya sambil menatapku sekilas. Sejak kecil saya selalu suka aroma kopi yang ibu minum. Rasanya tenang. Aku tersenyum tipis. Kau bahkan belum lahir waktu aku mulai minum kopi ini. Ia tertawa kecil. Mungkin karena itu saya selalu suka hal-hal klasik, termasuk orangnya. Aku menatapnya. Kali ini tanpa bisa menutupi keterkejutan. Nada suaranya lembut, tapi matanya serius. Tak ada tawa setelahnya. Kami terdiam cukup lama untuk tahu bahwa batas profesional mulai kabur. Keesokan harinya,
aku mencoba menjaga jarak. Aku sengaja menugaskannya ke cabang Jakarta Selatan, agar tidak terlalu sering bertemu. Tapi jarak justru membuat pikiranku lebih sering memikirkan dirinya. Setiap kali ponselku berbunyi dan muncul notifikasi, "Bu, laporan sudah saya kirim." Aku tak bisa menahan senyum kecil yang bahkan membuat sekretarisku heran. Suatu sore, aku mendapat pesan pendek darinya. "Bu, boleh saya jujur?" Aku membalas, "Tentu." Beberapa detik kemudian, pesan baru masuk. "Saya tahu, seharusnya tidak seperti ini. Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan ibu." Aku menatap layar lama. Tidak ada yang menjawab. Hanya napasku yang terasa berat. Aku mengetik balasan, "Raffi, kita harus tetap profesional." Tapi sebelum kukirim, aku menghapusnya, lalu menulis ulang. "Besok kita bahas proyek baru jam 10 di ruanganku." Keesokan harinya, saat ia datang, aku tahu semuanya sudah berbeda. Tatapan kami saling menghindar, tapi saling mencari di saat yang sama. Setiap kalimat terdengar lebih lambat, lebih hati-hati. "Bu," katanya perlahan, "saya nggak akan ganggu ibu. Tapi kalau boleh, biarkan saya tetap di sisi ibu. Saya cuma pengin jadi orang yang ibu percaya." Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, ada dua suara yang saling bertarung. Satu suara seorang direktur yang tahu risiko hubungan seperti ini, dan satu lagi, suara seorang wanita yang sudah terlalu lama sendirian. "Kepercayaan itu mahal, Raffi," jawabku akhirnya. "Saya siap bayar dengan apapun," katanya pelan. Aku tersenyum getir. "Itu masalahnya, Raffi, kau terlalu yakin. Padahal dunia ini nggak pernah murah." Ia terdiam. Tapi aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Permainan antara kekuasaan, rasa, dan kehendak. Aku, direktur yang dulu menolak cinta, kini sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perasaan yang datang dari seseorang yang menginginkan segalanya. Beberapa minggu terakhir, terasa berat. Proyek Lunaskin, yang seharusnya menjadi puncak karierku, berubah menjadi medan perang. Dewan direksi mulai mempertanyakan setiap keputusan yang kubuat. Penjualan belum naik seperti yang diharapkan. Dan media mulai menulis rumor perusahaan kehilangan arah setelah Alia Pramesti terlalu lama berkuasa. Aku duduk di ruanganku, menatap jendela tinggi, tempat bias matahari sore masuk di sela tirai. Di meja, tumpukan laporan menunggu tanda tanganku. Tapi pikiranku jauh dari angka-angka itu. Aku tahu, ini bukan hanya tentang bisnis. Beberapa direktur pria yang dulu diam-diam iri, kini mencium aroma kelemahanku. Mereka menunggu aku tergelincir. Dan aku benci mengakuinya. Tapi aku memang mulai goyah. Lalu, seperti biasa, suara ketukan pelan di pintu itu muncul lagi. "Boleh masuk, Bu, Raffi?" Aku menatapnya sekilas dari balik kacamata. Kemejanya sedikit tergulung di lengan. Wajahnya lelah, tapi tetap tenang. Di tangannya ada 2 gelas kopi, satu dengan label favoritku. "Saya dengar rapat tadi cukup berat," katanya, menaruh kopi di meja. "Kau dari mana tahu?" "Dari koridor." Suaranya sampai ke lantai 2. Aku menarik napas panjang. Begitulah dunia ini, Raffi. Orang tak sabar menunggu pemimpin jatuh, apalagi perempuan. Kalau gitu, jangan biarkan mereka menang. Ia duduk tanpa diminta, menatapku lurus. Ada keyakinan dalam matanya. Sesuatu yang bahkan tak kulihat lagi pada diriku sendiri. "Bu Alia, itu kuat. Semua orang tahu. Tapi bahkan yang kuat pun berhak bersandar." Kalimatnya menancap di kepalaku. Aku menunduk, memegang cangkir kopi yang ia bawa. Hangatnya mengingatkanku bahwa masih ada seseorang yang peduli. Meski alasannya belum tentu murni. "Terima kasih, Raffi," kataku pelan. "Untuk kopinya, untuk kehadiranmu." Ia tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu tidak polos. Ada sesuatu di baliknya. Campuran antara kelembutan
dan keinginan yang dalam. Beberapa hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai bekerja sampai larut malam. Terkadang aku memintanya meninjau presentasi. Terkadang hanya untuk berbicara tentang masa lalu, kegagalan, bahkan hal-hal kecil seperti aroma parfum yang ia suka. Suatu malam, kami berdua terjebak di kantor karena hujan deras. Listrik sempat padam sebentar, membuat ruangan hanya diterangi cahaya dari laptop. Suara hujan di luar seperti musik latar dari film yang tak seharusnya terjadi. Kau takut? Tanyanya ketika kilat menyambar. Tidak, jawabku singkat. Tapi kau kelihatan tegang. Aku cuma terlalu banyak pikiran. Ia menatapku lama, lalu berkata, mereka boleh ambil jabatan ibu, tapi mereka nggak akan bisa ambil ketenangan ibu selama ibu punya orang yang peduli. Aku menoleh. Ia duduk di kursi seberang. Wajahnya setengah diterangi cahaya layar. Tatapan itu hangat, tapi terlalu lama. Dan sebelum sempat ku cegah, aku menyadari bahwa jarak emosional di antara kami telah menghilang sepenuhnya. Keesokan harinya, rumor mulai beredar. Beberapa staf berbisik tentang kedekatan kami. Aku tahu ini cepat. Dunia kerja tak pernah benar-benar diam. Tapi anehnya, aku tak marah. Mungkin karena di tengah badai gosip dan tekanan direksi, hanya Raffi yang membuatku merasa hidup. Sampai akhirnya, Dewan memanggilku untuk rapat mendadak. Seorang komisaris senior menatapku tajam. Bu Alia, kami menghargai dedikasi Anda, tapi perusahaan ini butuh pemimpin yang bisa fokus, bukan yang terlibat hubungan pribadi dengan bawahannya. Kata-katanya seperti tamparan dingin. Aku menatap ke sekeliling meja. Semua mata menatapku. Beberapa penuh kritik, yang lain hanya ingin melihatku jatuh. Hubungan pribadi. Aku mengulang pelan. Kami tahu, Bu, kantor bukan tempat untuk itu. Jawabnya dingin. Aku keluar dari ruangan dengan langkah tegak, tapi di dalam hatiku, semuanya runtuh. Di lorong panjang itu, aku melihat Raffi berdiri di ujung, wajahnya cemas, tapi tetap menatapku dengan tatapan yang sama. Yakin, tenang, dan bersalah. Mereka sudah tahu? Tanyaku pelan. Saya nggak tahu dari siapa, Bu, tapi saya janji akan jelaskan. Tidak perlu, dunia ini tak butuh penjelasan. Raffi, hanya hasil. Ia menggenggam tanganku sebentar sebelum aku pergi. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuatku sadar, aku sudah terlalu jauh. Aku selalu tahu bahwa setiap orang datang dalam hidupmu dengan alasan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa alasan Raffi adalah aku sendiri. Sudah 3 hari sejak rapat yang membuatku hampir kehilangan posisi. 3 hari sejak dewan direksi menuduhku kehilangan fokus karena hubungan pribadi. Dan 3 hari itu pula, Raffi tidak muncul di kantor. Aku menunggu, bukan karena aku ingin marah, tapi karena aku ingin tahu apakah ia akan memilih menjelaskan atau menghilang. Sore itu, sekretarisku membawa amplop besar ke ruanganku. Ini laporan dari investor baru, Bu, katanya. Raffi yang memproses semua proposalnya. Aku menatap tumpukan dokumen itu. Nama investor yang tertulis di sana membuat dadaku terasa sesak. Nadira Group, perusahaan yang selama ini menjadi kompetitor utama kami. Aku membuka halaman pertama, dan di sana tertulis tanda tangan Raffi. Bukan hanya satu. Ia menandatangani sebagai perantara, memperkenalkan mereka ke beberapa klien lama perusahaan kami. Sesuatu yang jelas-jelas melanggar kontrak dan etika kerja. Tanganku bergetar antara marah dan tidak percaya. Aku berdiri, mengambil ponsel, dan menekan nomornya. Tak ada jawaban, hanya nada sambung panjang yang seolah mengejek. Alia, bahkan kali ini pun kamu kalah. Malamnya, aku memutuskan datang ke apartemennya. Hujan turun deras, angin membawa aroma tanah basah yang dingin. Aku berdiri di depan pintunya, memandangi lampu kecil yang masih menyala.
Saat pintu terbuka, wajahnya muncul, kaget, tapi tidak panik. "Bu, kenapa datang ke sini?" "Kau tahu kenapa?" Aku masuk tanpa menunggu izin. Ruangan itu sederhana, tapi rapi. Di meja, ada tumpukan dokumen dan laptop yang masih menyala. Dan di layar, aku melihat logo Nadira Group. "Kau pikir aku bodoh, Raffi?" "Bu, saya bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" "Bahwa kau menjual strategiku ke mereka, bahwa kau memanfaatkan kedekatan ini untuk ambisimu sendiri." Ia menunduk, hening, lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Awalnya iya, Bu. Saya memang ingin segalanya, jabatan, pengaruh, uang, semua yang ibu punya." Aku menatapnya lama. Kata-katanya seperti belati, tapi juga seperti pengakuan yang ia tahan terlalu lama. Tapi setelah saya kenal ibu, semuanya berubah. Saya beneran jatuh cinta. Saya tahu itu terdengar bodoh, tapi saya nggak pura-pura. Aku tertawa getir. "Jatuh cinta setelah kau hancurkan nama dan kepercayaanku?" "Saya nggak bermaksud nyakitin, Bu. Saya cuma terlalu pengin diakui. Seumur hidup saya cuma jadi orang kecil. Dan saat ibu percaya, saya ngerasa berarti. Untuk pertama kalinya." Aku menatap matanya. Ada kesedihan di sana, tapi juga ketamakan. Campuran yang berbahaya. Campuran yang dulu juga aku pelajari dari Arman, mantan suamiku. "Kau mirip dia," kataku lirih. "Siapa?" "Seseorang yang mengira cinta bisa jadi jalan pintas menuju puncak." Raffi mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Saya beda, Bu. Saya nggak ninggalin ibu." "Tidak. Tapi kau sudah menjualku. Dan itu jauh lebih buruk." Aku berbalik hendak pergi, tapi ia menahan tanganku. "Bu, dengar dulu. Saya bisa perbaiki semua ini." "Tidak, Raffi. Ada hal yang bahkan cinta tak bisa perbaiki." Tanganku menepis genggamannya. Kali ini aku tidak gemetar, hanya dingin. Dingin seperti ruangan rapat yang penuh penilaian. Dingin seperti hati yang akhirnya tahu bahwa ia telah ditipu. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Di meja, sudah ada berita online dengan judul besar. "Karyawan muda bongkar skandal internal, direktur utama mundur." Aku menatap layar itu lama. Di foto yang digunakan, aku sedang berjalan keluar dari gedung minggu lalu, wajahku tanpa ekspresi. Sementara di bawahnya, ada satu kalimat yang menyakitkan. Raffi Pratama, karyawan muda penuh potensi, mengaku hanya ingin menyelamatkan perusahaan dari kepemimpinan yang tak stabil. Tanganku mengepal. Aku bisa marah, aku bisa melawan, tapi aku memilih diam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku sadar, kekuasaan bukan lagi tomengku, dan cinta sudah menjadi senjata orang lain untuk menjatuhkanku. Hidup selalu punya cara yang aneh untuk mengajarkan pelajaran penting. Kadang lewat cinta, kadang lewat luka, dan kadang lewat pengkhianatan yang membuatmu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Sudah 2 minggu sejak semua terjadi. Berita tentangku masih tersebar di mana-mana. Tapi aku sudah berhenti membaca. Orang-orang selalu lapar akan drama. Dan aku sudah tidak ingin jadi bagian dari cerita yang mereka konsumsi. Hari itu aku datang ke kantor untuk terakhir kalinya. Bukan untuk membela diri, bukan pula untuk menuntut siapapun. Aku hanya ingin menutup pintu yang pernah kubuka dengan terlalu banyak kepercayaan. Ketika aku masuk ke lobi, semua mata menatap. Ada rasa kasihan, ada bisik-bisik, tapi anehnya, aku tak lagi peduli. Mungkin karena aku tahu, harga diri tidak ditentukan oleh jabatan yang kau pegang, tapi oleh bagaimana kau berdiri saat segalanya hancur. Aku naik ke lantai paling atas, ke ruanganku. Ruangan yang dulu terasa megah, kini tampak kosong. Seolah tahu bahwa pemiliknya sudah tak lagi sama. Di meja, hanya tersisa satu barang yang belum kubawa pulang. Sebuah mug kopi berwarna krem, hadiah dari Raffi. Aku menatap benda itu lama, bukan karena kenangan, tapi karena aku sadar,
bahwa bahkan benda sederhana pun bisa mengingatkanmu pada kesalahan besar. Bu Alia, suara di belakangku membuatku berbalik. Raffi berdiri di ambang pintu, wajahnya lebih tirus, matanya lelah, ia menatapku tanpa berani mendekat. Saya dengar, ibu mau keluar dari perusahaan. Kau cepat sekali tahu kabar. Raffi, seperti biasa, ia menunduk, lalu berjalan pelan ke arahku. Saya cuma mau bilang, saya menyesal, menyesal kehilangan posisi, atau menyesal kehilangan kepercayaanku. Dua-duanya, Bu, tapi yang paling berat, kehilangan ibu. Aku menatapnya lama. Ada getaran kecil di dadaku, bukan cinta, tapi sisa dari sesuatu yang dulu pernah hangat. Kau tahu, Raffi, kataku pelan, di dunia ini ada dua jenis orang ambisius, yang naik dengan kerja keras, dan yang naik dengan memanjat orang lain. Kau pernah punya pilihan, tapi kau memilih yang kedua. Ia tak menjawab. Air matanya jatuh, cepat, tapi tulus. Saya pikir, saya bisa dapat segalanya, Bu. Tapi ternyata, yang saya dapat cuman kehampaan. Aku tersenyum kecil. Mungkin, karena kau lupa, cinta bukan mata uang untuk membeli kekuasaan. Hening, hanya suara jam dinding, dan detak pelan jantungku yang terasa di kepala. Saya mau keluar juga, Bu, katanya lirih. Jangan, dunia ini perlu orang seperti kamu, Raffi, tapi semoga lain kali kamu tahu cara yang benar untuk jadi besar. Aku mengambil map terakhir dari mejaku, lalu berjalan menuju pintu. Saat melewati dia, aku berhenti sejenak. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Apa, Bu? Bukan karena aku dikhianati, tapi karena aku sempat percaya kau mencintaiku. Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Kali ini langkahku mantap. Bukan karena aku tak lagi sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, luka pun bisa jadi bentuk kekuatan. Beberapa bulan kemudian, aku mendirikan perusahaan kecil di Bandung. Sebuah brand lokal dengan tim muda yang berani bermimpi. Aku memulainya dari nol. Seperti dulu. Bedanya, kali ini aku bekerja dengan hati yang sudah berdamai. Sore itu, salah satu karyawanku datang sambil membawa ponsel. Bu Alia, ada yang mau bicara dengan ibu lewat video call. Di layar, muncul wajah Raffi. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan ia tampak lebih tenang. Saya dengar, perusahaan baru ibu sukses besar, katanya. Ya, begitulah. Saya cuma mau bilang terima kasih, Bu. Karena dari ibu, saya belajar arti kehilangan. Aku tersenyum. Dan semoga kau juga belajar arti menghargai. Sudah, Bu. Layar mati. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sesak lagi.